Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara. Kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, tetap ada konsekuensi dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan untuk menjaga supaya dasar keselamatan yang telah kita terima tidak terlepas dari kehidupan kita, yaitu dengan hidup tetap di dalam Dia. Hidup tetap di dalam Dia atau di dalam Yesus artinya hidup secara konsisten dan terus-menerus dalam iman percaya kepada Yesus. Janganlah kita menjalani hidup secara tidak konsisten di dalam mengikuti Yesus. Kadang kita di dalam Dia, kadang kita di luar Dia. Kalau hal seperti ini yang terjadi, maka hal itu menunjukkan ketidakjelasan iman kita kepada Yesus. Mengapa kita harus hidup tetap di dalam Dia? Ada beberapa alasan. Yang pertama, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6, demikian firman Tuhan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Alasan ini sangat logis, karena kalau tetap di dalam Yesus, maka peluang untuk kita berbuat dosa menjadi sangat kecil. Kita akan memiliki sistem peringatan dini di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang mengingatkan kita. Bila kita cenderung berbuat dosa atau terlanjur berbuat dosa, demikian juga kita akan dijauhkan dari keinginan untuk berbuat dosa. Dengan sistem peringatan dini tersebut, kita sadar akan perbuatan kita dan kembali kepada Yesus untuk tetap tinggal di dalam Dia. Alasan kedua di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28, demikian firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengan terus-menerus hidup di dalam Yesus, maka kita akan makin mengenal Dia. Hubungan kita dengan Dia akan semakin erat, sehingga tidak ada jarak yang terlalu besar antara kita dengan Dia. Karena hubungan yang dekat ini, maka kita tidak akan merasa malu untuk menyampaikan isi hati kepadanya melalui doa-doa kita. Begitu juga kita akan selalu rindu ingin menjumpai Dia melalui firman-Nya. Kita akan semakin peka terhadap keinginannya dalam hidup kita. Demikian juga, Dia yang Maha Tahu akan selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Mengapa orang percaya bisa malu pada hari kedatangan Tuhan yang kedua? Itu semua karena dosa. Ya, karena dosa yang diperbuatnya, karena tidak tetap hidup di dalam Dia. Jangan sampai kita tidak memiliki keberanian bertemu dengan Dia, atau kita bersikap seolah-olah kita dekat dengan Dia, padahal hubungan kita tidak sedekat itu. Alasan ketiga di dalam Yohanes 15 ayat 5, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan,
Dengan tetap tinggal di dalam Dia, maka kita dimampukan oleh Tuhan untuk bekerja dan menghasilkan buah. Dengan perkataan lain, kelihatan hasil kerja kita. Dengan tinggal tetap di dalam Dia, maka kita akan berbuah banyak. Dan dengan perbuatan kita yang berbuah banyak itu, maka hidup kita akan berdampak bagi orang lain. Karena sesungguhnya, hasil upaya kerja dan karya kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, supaya memuliakan Bapa kita di surga. Alasan yang keempat, di dalam Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Saudara terkasih dalam Tuhan, dengan tinggal tetap di dalam Dia, ada jaminan perkenanan untuk menyampaikan kepada Tuhan kebutuhan-kebutuhan kita, dengan iman percaya bahwa kita akan menerimanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar dan mengingatkan kami untuk hidup tetap di dalam Tuhan, supaya kami memiliki sistem peringatan dini yang senantiasa mengingatkan kami jika sekiranya ada atau kami mulai tergoda dengan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, sehingga kami tidak perlu malu saat kedatangan-Mu yang kedua nanti. Dan selama masa hidup kami di atas muka bumi ini, kami berbuah banyak dan menjadi berkat, serta Engkau berkenan menerima permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Hamba berdoa buat setiap pendengar episode ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau pasti telah mendengar kerinduan umat-Mu untuk hidup tetap di dalam Engkau. Pagari setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hidup di luar Tuhan, namun sebaliknya, kami hidup tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara. Tuhan Yesus memberkati.